HPSD selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Yang saya hormati Bapak Muhammad Faisal Karim SS MA PhD selaku narasumber kita pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu dosen dan mahasiswa peserta kuliah umum yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat menghadiri kuliah umum dengan keadaan sehat, meskipun harus dilaksanakan secara daring. Perkenalkan, saya Lulu Melopeni Zakia Rizky, selaku Master of Ceremony pada pagi ini, yang akan memandu kegiatan dari awal hingga akhir nanti. Pada pagi hari ini, kita membahas mengenai sejarah sistem internasional dari Westphalia ke Eastphalia, di mana topik pembahasan ini memberikan pengaruh yang signifikan pada sistem internasional saat ini. Westphalia sendiri identik dengan lahirnya perdamaian di antara peperangan yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun lamanya. Perjanjian ini merupakan titik awal dari perkembangan sistem negara modern saat ini, sehingga membentuk suatu konsep legal kedaulatan. Setelah munculnya perjanjian ini pun, susunan masyarakat internasional berdasarkan atas negara nasional tidak lagi kerajaan, serta memisahkan kuasa negara dengan agama. Dari lahirnya perjanjian ini pun juga memberikan dampak yang cukup signifikan dalam sistem internasional hingga memunculkan Westphalia yang dalam beberapa dekade ini bisa saja Asia secara signifikan memengaruhi dunia dalam beberapa dekade mendatang. Sehingga bagaimana eksistensi Westphalia dari Westphalia yang akan kita bahas pada pagi hari ini di sistem internasional. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kuliah umum pada pagi hari ini. Acara pertama akan dibuka oleh doa bersama, kemudian dilanjut ke acara kedua dengan sambutan dari Wakil Dekan 2 FISIP Universitas Diponegoro oleh Mbak Ika Risvanti Putrianti SHMH PhD, kemudian akan dilanjutkan dengan acara inti kita yang akan dipandu oleh Mas Fendi Eko Wahyudi SIP MHub Inter selaku dosen Departemen Hubungan Internasional yang mengampu mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional yang pada pagi hari ini akan menjadi moderator. Lalu setelah acara inti, kita akan sampai pada acara terakhir kita yaitu penutup. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu untuk memberikan keberkahan serta kelancaran kegiatan kita. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Selanjutnya, masuki acara kedua, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Mbak Ika Risvanti Putrianti SHMH PhD selaku Wakil Dekan 2 FISIP Undip. Kepada Mbak Ika, layar dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Naila. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang amat mulia dan terpelajar narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Muhammad Faisal Karim. Terima kasih Bapak dari BINUS University ini, kawan kita semua, kolega kita semua, kawan Mas Rosid, Mas Wendy juga. Yang saya hormati, Ibu Ketua Departemen HI, begitu juga Pak Sekretaris Program Studi HI, apa mungkin ada di sini ya. Kemudian yang saya hormati Pak Fendi Eko Wahyudi selaku moderator dan Bapak Muhammad Rosidin serta saudara-saudara mahasiswa sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Faisal sudah berkenan untuk menjadi narasumber dosen tamu di HI Undip. Semoga ini kerjasama ini menjadikan awal dari kerjasama kita yang lain dengan BINUS baik di bidang pengembangan HI maupun nanti mungkin publikasi dan penelitian Bapak, karena memang itu sekarang yang sedang dikembangkan mengenai knowledge network. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan kegiatan dosen tamu ini juga merupakan bagian dari implementasi untuk meningkatkan indeks kinerja utama universitas, dan memang itu ada masuk di dalam program kerja fakultas maupun departemen. Yang ketiga, untuk saudara-saudara mahasiswa, saya sangat berharap nanti Anda dapat mengambil manfaat dari kuliah dosen tamu pada pagi hari ini. Dan saya kira isunya sangat menarik dari Westphalia ke Eastphalia, bagaimana influence of Asians terhadap sistem internasional yang ada pada saat ini. Saya tidak akan berpanjang kata, karena ini narasumber kita pasti punya banyak sekali informasi dan pengetahuan yang siap untuk dibagikan ke kita semua.
Untuk itu, sekali lagi terima kasih Pak Faisal, terima kasih Pak Fendi dan Pak Rosid, serta saudara-saudara mahasiswa yang berpartisipasi pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Silahkan Naila, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Ika atas sambutan hangatnya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Faisal Karim SSMA PhD, sekaligus dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab yang dipandu secara langsung oleh Mas Fendi Eko Wahyudi, SIP Mko Pintar. Kepada Mas Fendi, layar dan waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Lulu Maila Fazia atas waktu dan screen yang sudah diserahkan kepada saya. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa peserta kuliah tamu kita pada siang hari ini, pagi sampai siang hari ini. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan salah satu pakar ya hubungan internasional di Indonesia yang menurut saya cukup langka karena nggak banyak yang bisa mencapai posisi seperti beliau. Publikasinya cukup banyak dan saya rasa sangat kontributif dalam perkembangan ilmu hubungan internasional di Indonesia, gitu ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Muhammad Faisal Karim. Mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian yang belum begitu mengenal beliau, saya mau share terlebih dahulu profil beliau. Beliau sehari-hari adalah pengajar, gitu ya, asisten profesor di Departemen Hubungan Internasional Universitas BINUS di Jakarta. Lalu beliau punya pengalaman pendidikan yang luar biasa. Jadi S1 ditempuh di Universitas Indonesia, kemudian mengambil S2 di University of Nottingham, kemudian menyelesaikan S3-nya di University of Warwick, gitu ya. Dan beliau kalau dibaca, saya kemudian ini kemarin dapat browsingan dan dapat informasi CV beliau, saya agak kaget juga gitu ya. Wah, ini keren banget gitu ya. Publikasinya luar biasa banyak. Dan kalau kemudian di ilmu eksakta mungkin sudah normal. Tetapi kalau di ilmu HI sosial ini prestasi yang luar biasa. Sehingga tadi saya juga ngobrol dengan Bu Wadek dan Pak Rosid, kayaknya memang next time kita perlu undang beliau nih kapan-kapan ke Undip ya, untuk kemudian menularkan bagaimana sih tips-tipsnya gitu ya. Oke, tetapi singkat cerita beliau nanti akan menyampaikan paparannya tentang bagaimana sih sistem internasional. Saya rasa ini sangat penting bagi mahasiswa HI. Nanti sesi presentasi dan paparan akan kita bagi ke dalam 3 sesi. Sesi pertama nanti ada paparan dari Pak Faisal, kurang lebih sekitar 30-40 menit. Setelah itu nanti dilanjutkan sesi Q&A, tanya jawab sebanyak 2 sesi. Semoga nanti siang sampai dengan siang hari kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang menarik dari Pak Faisal. Saya rasa mungkin demikian. Pak Faisal, apakah sudah siap untuk mau di-share screen sendiri atau bagaimana Pak Faisal? Aku share ya. Boleh, siap. Oke, jadi silahkan Pak Faisal untuk kemudian memaparkan paparannya tentang From Westphalia to Eastphalia, karena memang ini topik yang menarik. Mungkin untuk memberikan gambaran apakah betul prospek ke depan Eastphalia itu akan benar-benar terwujud atau jangan-jangan enggak, apalagi dengan fenomena China Rising lah dan sebagainya. Saya mungkin akan mengawali dengan quote dari Napoleon, "Let China sleep, for when she wakes, she will shake the world." Apakah memang betul dia akan benar-benar bisa menguncang dunia dan akan benar-benar membuat perubahan besar di dalam sistem internasional? Mari kita saksikan paparan dari Bapak Muhammad Faisal Karim PhD. Waktu dan screen saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Fendi. Terima kasih juga Mas Rosid yang telah mengundang, dan terima kasih Bu Ika telah menyambut. Ya, insya Allah tentu pengen banget nih main ke Undip dan at least kolaborasi, apalagi sebenarnya kalau kita berbicara tentang Eastphalia, kalau saya lihat ini Undip bisa jadi sumber atau mungkin bisa dikatakan school ya, karena Mas Rosid sudah memulai dengan budaya Jawa ya,
Dan tentunya hardcore ya Jawa adalah kunci, bisa dikatakan demikian ya kalau kata Dan Aidit gitu ya, benar adanya, di mana sebenarnya kalau kita bisa membawa budaya Jawa ya menjadi salah satu alternatif memahami hubungan internasional, itu merupakan suatu capaian yang luar biasa bagi akademisi, dan mungkin Binus dan teman-teman di Jakarta harus belajar nih nanti ke depan. Semoga tahun ini ya Bu ya, kalau nggak ada haram lintang dan Omikron jilid 2 atau apa, kita bisa kembali saling menyapa secara langsung. Ini udah 2 tahun nih, rada Mas Rosid aja udah bingung tuh. Ya, oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk berbicara tentang aspek yang menarik sebenarnya, tapi mungkin saya akan lebih berbicara tentang sejarah, mungkin Bu Ika, Mas Rosid, dan Pak Fendi, tentang apa yang menjadi alternatif point of view tatkala kita berbicara tentang sistem internasional. Dan ada satu aspek tertentu ya, mungkin Ispalia di sini saya coba mengangkat konsep global IR. Tentu konsep ini udah lama, dari tahun 2014 yang dicetuskan oleh Amitav Acharya, tentang bagaimana memahami sistem internasional dan hubungan internasional tidak menggunakan satu spesifik historical presiden, tapi menggunakan yang kita kenal sebagai global history. Bagaimana hubungan internasional, yang namanya hubungan internasional itu biasanya lekat dengan globalisasi dan keglobalan, tapi somehow sistem internasional yang kita pahami sekarang itu berbasiskan pada sejarah spesifik suatu region. Dan tentunya saya termasuk orang yang cukup kesal. Kenapa? Karena dalam tulisan-tulisan saya pun pada akhirnya perdebatan dan juga paradigma dan paling penting narasi yang dibangun itu adalah narasi yang mengikut ke narasi barat ya, teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa hubungan internasional tentunya somehow kita selalu belajar ya, ini udah pakem lah, saya dari tahun 2005 belajar HI ya kan, selalu dicekokin dengan ya sejarah barat ya gitu ya. Sejarah internasional itu sangat identik dengan sejarah barat. Nah, pertanyaannya kemudian, nih ya teman-teman sekalian ya, kalau kita ngelihat HI, kita selalu berbicara tentang puzzle-puzzle yang sifatnya mungkin sangat tidak relevan dengan paradigma atau experience kita. Contoh yang paling nyata, kalau kita lihat silabus, ya, silabus yang kita miliki baik itu di Indonesia, di Singapura, dan tentunya di Barat, kita selalu melihat Cold War sebagai long peace, misalnya, ya kan, suatu walaupun dia perang, tapi perangnya dingin, dan kita menganggap ini adalah suatu peace yang lama ketimbang era sebelumnya. Kita tahu di tahun 45 ada Perang Dunia Kedua, di 20 tahun sebelumnya ada Perang Dunia Pertama, sebelumnya lagi ada Perang Boer, sebelumnya lagi ada perang unifikasi Jerman. Intinya adalah perang selalu terjadi, tapi somehow setelah Perang Dunia Kedua ada long peace. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar long peace? Ya kan ya. At the end of the day, yang terjadi adalah banyak perang-perang kecil yang tidak dianggap sebagai perang. Karena apa? Karena tidak dianggap menjadi bagian daripada sejarah Barat. Colonial Wars tahun 49 itu sangat-sangat berdarah ya, sampai akhir-akhir ini Belanda meminta maaf dan menggunakan penelitian yang luar biasa panjang 4 tahun menemukan bahwasanya Colonial Wars itu suatu hal yang benar-benar menyakitkan. Tapi dalam histori Barat, dalam teorisasi ilmu hubungan internasional, kita selalu mengenal Cold War sebagai suatu long peace dan somehow mengignore Colonial Wars, extra systemic conflict ya. Dari tahun 45 sampai tahun 2000 terjadi berbagai macam extra systemic conflict, perang sipil ya, dan lain sebagainya, perang etnik dan lain sebagainya. Dan belum lagi pertanyaan yang berikutnya yang muncul kemudian adalah kenapa sih kita selalu muncul ya
tema-tema atau pemikir-pemikir yang somehow tidak grounded dengan pemikiran di Asia, ya kan? Kita selalu merefleksikan HI ke Thucydides, Machiavelli, Hobbes, Locke, dan Kant, ya kan? Bahkan kita melupakan, let's say, Sukarnoism misalnya, atau mungkin pemikirannya Hos Cokroaminoto, bahkan Tan Malaka dengan Madilognya, somehow itu left behind dan kita lebih mengalainkan pemahaman dan pengetahuan kita dengan pemikir-pemikir Barat. Nah, tentunya orang akan mengatakan, oh ini karena Barat mendominasi, karena nggak ada pemikir-pemikir Asia. Kata siapa? Ya kan, mungkin Mas Rosid paling paham, ya kan? Ada berbagai macam pemikir di Asia dan di luar Eropa. Bahkan konsep regionalisme, ya teman-teman ya, yang kita pelajari di HI, ngelotok teorinya sampai ada teori integrasi regional, ada teori fungsionalisme. Kita pahamnya regionalisme itu muncul di Eropa. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, regionalisme itu pertama kali muncul di Latin Amerika, ya kan, jauh 100 tahun sebelum proyek integrasi Eropa. Nah, pertanyaannya kenapa kita tidak mempelajari regionalisme yang muncul dari Latin Amerika, tapi kita selalu berkiblat ke ISI atau Uni Eropa. Nah, ini puzzle yang menjadi hal yang tentu kita sebagai akademisi hubungan internasional dan tentunya lagi teman-teman mahasiswa harus menjadi concern, karena oh iya kenapa ya? Kenapa kita harus ngikutin terus ke barat ya? Ya kan? Nah, pada akhirnya teman-teman sekalian, kalau di hubungan internasional selalu ada kaitan antara history dan teori, ya. At the end of the day, teori yang kita buat, teori yang kita pahami, mau itu teori Marx, mau itu teori Hegelian theory, semuanya itu berasal dari bagaimana suatu seorang intelektual, suatu studi mencoba memahami sejarah. Nah, ini ya, jadi kenapa akhirnya di HI kita selalu di semester 1 atau semester 2 teman-teman diminta untuk memahami sejarah. Dan kalau kita lihat juga intelektual dan pemikir-pemikir ulung HI yang sampai sekarang masih kita gunakan pemikirannya, itu adalah orang-orang yang mampu melihat sejarah dan menafsirkan sejarah. Nah, pertanyaannya, sejarahnya siapa? Ya kan? Sejarah tentunya offer student of IR seperti kita kesempatan untuk menganalisis kira-kira apa sih kompleksitas yang terjadi di masa lalu dan bagaimana kita mampu mengincorporate agency-agency atau aktor-aktor yang terlibat, dan paling penting adalah konsekuensi dari interaksi-interaksi antar aktor ini di dunia modern sekarang. Makanya kenapa history menjadi penting. Nah, tapi pertanyaannya tadi, what kind of a history yang dipelajari yang membuat akhirnya teori tersebut menjadi bias atau tidak. Nah, contohnya ya teman-teman ya, kita tahu lah buku ini buku Babon ya, Teda Sokpol ya, A States and Social Revolution. Bagaimana Teda Sokpol mencoba meng-unpack revolusi sosial dengan melihat peranan negara di situ. Nah, dia menemukan bahwasanya state menjadi breakdown biasanya karena adanya peasant revolution. Nah, studi dia fokus ke Rusia, ya, Prancis, dan juga Cina. Nah, tapi balik lagi, pemahaman dia akan sejarah-sejarah ini mempengaruhi teorisasi dia tentang social revolution dan peran negara. Nah, FYI, Teda Sokpol ini adalah salah satu penulis yang paling banyak dikutip lah kalau kita ngomongin social revolution dan state, ya kita mau nggak mau ngikutin teorinya dia. Tapi sejarah yang diambil, ya sejarah yang limited. Bahkan terkadang teori yang dia gunakan, teori yang dia temukan, itu kita implementasikan dalam social revolution in Indonesia. Ya kan? Cocok nggak sih social revolution, revolusi nasional Indonesia tahun 45 sampai 49 itu? Ya, jadi ini pentingnya history, karena seluruh sosiolog terkemuka, political science terkemuka, first and foremost mereka adalah historian yang ditrain secara methodologically historian
walaupun kemampuan insight mereka bisa digunakan dalam konteks keilmuan-keilmuan lain. Dalam hal ini Teda Sokpol, keilmuan sosiologi ya, dia salah satu ilmuwan sosiologi yang terkemuka. Nah, tentu kita semua paham ya, kenal dengan nama ini household IR, John G. Mearsheimer, yang menulis tentang The Tragedy of Great Power Politics, di mana dia menemukan ya setelah dia men-sum up story ya great power, ya kan, dia menemukan bahwasanya at the end of the day teori tentang why a nation despite trying to maximizing security seeking somehow ended up as conflicting and competing with one another, ya kan, padahal ya ibarat kata rumah, ya kan, kita mau aman di dalam rumah kita, tapi somehow karena kita ingin aman di dalam rumah kita jadi nyerang orang. Nah, logikanya di mana ya? Kok nggak nyambung ya logikanya? Nah, tapi dengan pembacaan histori dari great power yang ada, John Mearsheimer bisa menciptakan teori yang kita kenal sebagai offensive realism. Bagaimana security seeking state yang naturally defensive ternyata ended up being a very offensive when it comes to its behavior in international system. Nah, balik lagi, pembacaan sejarahnya itu muncul dari pembacaan dia akan sejarah siapa. Nah, dalam konteks great power ini, dia fokus ke negara-negara Amerika dan Inggris. Ya, bagaimana perkembangan great power itu menciptakan tragedi yang dia kenal sebagai offensive realism. Nah, pertanyaannya, teman-teman sekalian, ya, kenapa kita bisa ended up memahami sejarah layaknya sangat monogamous, ya kan, sangat monolistik dan tidak sama sekali memberikan ruang bagi perbedaan-perbedaan budaya. Nah, di sini saya coba mengambil beberapa argumen dari beberapa penulis terkemuka di HI, terutama Eric Ringmar, Acharya, dan juga Barry Buzan, tentang ada nggak sih dunia sebelum Westphalia? Dan bagaimana dunia sebelum Westphalia ini somehow tersingkirkan. Nah, secara umum, sebelum Westphalia, kita tahu ya ada at least 4-5 bisa dikatakan ya, international system. Nah, chief among all yang paling terlihat adalah China's tributary system. Jadi kalau kita berbicara international system sekarang, ya kita selalu berbicara seolah-olah itu adalah global system yang encompassing the whole world and internationally oriented. Ya, tapi realitasnya sebelum Westphalia menjadi salah satu aspek terpenting dalam hubungan internasional, there are many worlds, bisa dikatakan gitu. There are variety of international systems, dan setiap sistem internasional ini berbeda-beda. Nah, chief among all yang sekarang mulai banyak dipelajari lagi ya tentang sejarah international system adalah China tributary system. Nah, apa membedakan antara Westphalian system dengan China's tributary system? Pertama adalah di Cina, relasi dengan orang asing itu selalu diregulasi tidak dengan melihat rationality-nya, tidak dengan melihat power-nya, tapi dilihat lebih kepada tributary system. Apa itu tributary system? Dari namanya ya, sistem tribut, ya, a set of rules, ya, established and enforced by the imperial court di Beijing saat itu, which oblige foreign nation to send delegation to the Chinese capital at fixed intervals. Nah, jadi kita tahu ya kalau kita belajar sejarah Indonesia, sejarah Nusantara, ya kan, Majapahit, ya Singosari, semuanya itu ya paid tributary system. Nah, tributary system ini pay-nya nggak dalam bentuk harus upeti, cuman cukup hadir aja. Ya, cukup hadir mengirimkan delegasi ke palace di Beijing, di Forbidden City, ya kan? Dengan cara itu Cina diakui sebagai sebuah kekuatan. Ya. Nah, menurut Eric Ringmar dan Amitabh Acharya, at least ada 123 political units, teman-teman sekalian. Jadi
ini jauh lebih hampir 2/3 negara yang ada sekarang di dunia, ya, international system sekarang. Di era itu sebelum abad ke-16, ya, abad ke-17, ada 123 political unit participating in the system, including Indonesia, including Vietnam, ya. Mereka membayar tributary system. Membayar di sini bukan upeti, ya, tapi lebih kepada datang menghadirkan dan mengakui bahwasanya Cina adalah middle kingdom bagi negara-negara ini. Ya, walaupun in reality emperor has no actual power. Ya, sekali-sekali mungkin memberikan ekspedisi militer, ya kan, tapi overall kalau nggak ada apa-apa juga nggak masalah selama kamu masih menghormati Cina sebagai the middle kingdom. Nah, ini mengingatkan saya, ya teman-teman, ya, kalau kita menggali juga sejarah Indonesia, terutama Sumatera, ya, bukan karena saya orang Sumatera, ya, tapi memang menarik nih, ada salah satu sejarah yang saya baca dari kerajaan Pagaruyuang di Minang, di mana ternyata tatkala orang Inggris datang untuk membuka dari Bengkulu, membuka waktu Raffles masih menguasai Bengkulu, dia nanya sama orang Bengkulu, siapa penguasa tanah ini? Karena tadi, ya, orang Barat memiliki paradigma property rights, di mana tanahnya harus diklaim. Ya, kalau nggak diklaim berarti nggak ada yang punya, kalau nggak ada yang punya berarti bisa saya klaim. Pola pikirnya adalah, Western minded-nya adalah, property right is so important that everything under the sun can be owned by raja, ratu, atau mungkin orang gitu, ya. Tatkala ditanya, ini tanahnya siapa? Oh, punya Raja Pagaruyuang. Wah, siapa Raja Pagaruyuang? Ada di gunung situ, kata dia. Terus ditanya juga sama orang Batak, siapa sih yang berkuasa atas pulau ini? Oh, Raja Pagaruyuang. Siapa sih Raja Pagaruyuang? Ternyata ya nggak ada rajanya, nggak ada kekerajaannya. Itu cuma suatu simbol bahwasanya ada kerajaan yang menjadi sebuah penguasa tanpa militer yang menguasai tanah Sumatera, Pagaruyuang. Tapi sebenarnya actual power-nya nggak ada. Nah, ini sebenarnya model yang dihadirkan oleh Asia, terutama Cina, tentang bagaimana international system muncul. Ya, China tributary system itu fokus kepada hierarchy, ya teman-teman, ya. Hierarchy, dan yang paling penting adalah fokus kepada apa yang kita kenal sebagai performance of ritual. Jadi sebenarnya dia nggak butuh actual power, cukup ritual yang diperform melalui datangnya orang-orang delegasi-delegasi dari political units ini ke Cina untuk memberikan tribute ke emperor. Nah, selain Cina tributary system, ada juga Japan's Tokugawa system. Nah, ini menarik, Japan Tokugawa system. Walaupun Tokugawa family, ya, menjadi kaisar, menguasai hampir 250 plus region di Jepang, kepulauan Jepang sekarang, tapi in reality, ya, daimyo, ya, penguasa-penguasa lokal yang sebenarnya menguasai Texas, bahkan dia punya polisinya sendiri, bahkan dia punya tentaranya sendiri, punya hukum yang berbeda, bahkan to some extent mereka punya currency-nya sendiri. Lah, ini kan negara dong jadinya. Tapi enggak, dia adalah bagian daripada kekaisaran Jepang, namun dalam kekaisaran tersebut ada negara. Nah, bahkan terkadang shogun, ya, military power walaupun restricted, ya kan, tapi dia punya militernya sendiri. Nah, ini menarik karena apa? International system di dalam Japan's Tokugawa menekankan kepada dua aspek. Pertama, adanya hierarchy, di mana daimyo-daimyo ini semuanya tunduk kepada emperor Jepang, tapi juga anarki. Anarki dalam artian setiap daimyo bisa saling berperang merebutkan daimyo lainnya, ya kan, untuk memperluas kekuasaannya, nggak masalah, ya kan, layaknya perang antar negara. Tapi di atas negara ada suatu empire atau kekaisaran. Nah, ini menarik karena Japan's Tokugawa membuat orang berpikir tentang mana yang membedakan antara domestik dengan internasional. Ya, yang kita pahami sekarang sebagai, ya, domestik aspek dan internasional aspek. Nah, nggak heran masuk sekarang, ya kan,
contoh daripada international system ketiga yang kita kenal sebagai Westphalian system. Nah, kalau China tributary system fokus kepada hierarchy yang sifatnya performatif, ya tanpa ada actual power, dan Tokugawa Jepang fokusnya kepada hierarki dan anarki dan tidak ada pembedaan antara domestik dengan internasional, maka Westphalian fokus kepada yang kita kenal sekarang dengan anarchical society, ya kan? There is no hierarchy, ya seperti di Jepang atau di China, hanya ada anarki di mana constituent unit berinteraksi antara satu dengan yang lainnya in a regulated fashion, tapi regulated-nya ini dibuat berdasarkan kesepakatan mereka sendiri. Hence muncul yang kita kenal sebagai institusi. Ya, institusinya dalam bentuk apa? Kalau ekonomi, institusi yang dibentuk adalah logic of market. Kalau military conflict, logic yang dibuat adalah formation of alliances and balance of power. Dan kalau konflik politik dideal dengan diplomasi. Nah, jadi Westphalian system berbeda dengan sistem-sistem lain. Kita nggak bicara tentang sistem Islam ya, karena sistem Islam obviously lebih berbeda lagi. Ya. Tapi ini saya ngambil dua studi kasus dulu, ya kan? Studi kasus Cina dengan tributary sistemnya, studi kasus Tokugawa dengan penggabungan antara hierarki dan anarkinya, dan Westphalian yang on the other end yaitu anarki. Nah, kita akhirnya memahami karena Westphalian sistem yang menang, ya, yang menjadi sistem internasional sekarang. Maka kita mengenal aspek-aspek ini yang kita pelajari teman-teman sekalian di kelas-kelas sejarah modern dan hubungan internasional kita. Ya, nah bedanya di mana? Ya kan, setengahnya ada 3 teman-teman sekalian. Beda antara Westphalian, Sino-centric sama Tokugawa. Ya, pertama dari vocabulary-nya, ya kan. Kalau Westphalian system ya tadi yang saya katakan, dia fokus ke anarki. Ya, they don't care whether you are big or small, you are the same entity and will be treated as such. Ya, anarki. Nah, kalau Sino-centric dia hierarchical. Walaupun hierarchical doesn't mean that you are a great power ya. Ini bukan hierarchical modelnya Organsky ya teman-teman. Ada great power, major power, ya kan, middle power, small power, ya. Tapi ini lebih kepada hierarchical and as in ada hierarki di atas unit-unit ini, dan hierarki ini dibentuk melalui budaya, ya. Ini Sino-centric hierarchical. Nah, ada Tokugawa yang menggabungkan antara anarchical in politics, ya. Jadi secara politik mereka anarchical karena daimyo-daimyo ini bisa saling berebut-rebutan. Tapi secara sosial mereka hierarchical, ya. Nah, ada perbedaan di sini. International system nggak hanya monolitik yang kita pahami sekarang, tapi ada berbagai macam model vocabulary yang ada. Nah, skripnya apa? Kalau di Sino-centric, skripnya adalah ada roles and goals with line to read, with instruction for how to act, ya. Ada. Nah, di sini pentingnya role conception ya, Mas Rashid ya. Role conception, role theory, di mana ya kalau di Westphalian role-nya udah jelas, ya kan, ada great power, ya kan, great power can do whatever they want, ya kan, small power suffer from the consequence of great power misalnya. Role-nya udah ada, tapi di Sino-centric beda lagi nih, roles and goals-nya beda lagi, ya kan. Setiap orang kayak Majapahit gitu ya, ya mau nggak mau bayar tribut, ya kan. Kingdom di Thailand bayar tribut, roles-nya udah jelas, skripnya udah ada. Nah, yang ketiga adalah performance-nya. Nah, performance di sini dimaksud adalah bagaimana suatu sistem internasional dijalankan, delivered by actors and received by audience. Ada social performance di sini. Nah, di international system yang kita kenal sekarang, ya performance-nya apa? Performance-nya tentu melalui diplomasi, ya kan, performance-nya melalui aliansi, ya kan. Hal-hal seperti ini nggak ada di Sino-centric hierarchical system,
Ya, pun juga di Tokugawa, walaupun ada aliansi antar daimyo, ya kan, tapi mereka semua secara sosial menjadi bagian daripada socially speaking-nya adalah kekaisaran Tokugawa. Nah, sebenarnya kalau kita bisa masukin ya kekhalifahan Islam misalnya sebagai suatu international system sendiri, itu hampir sama dengan Tokugawa, di mana ada anarchical in politics, setiap sultan ya bisa saling berperang satu sama lainnya, tapi secara sosial mereka bagian daripada Darul Islam misalnya, ya kan, kekhalifahan yang secara socially speaking hierarchical ya. Nah, jadi performance ini beda-beda teman-teman sekalian. Nah, kalau kita lihat vocabulary, script, dan performance, at the end of the day, yang kita pakai dalam hubungan internasional adalah script, vocabulary, dan performance-nya Westphalian. Nah, pertanyaannya, kenapa? Ya kan? Pertama, cara Barat mendefinisikan ruang, teman-teman. Ini menarik karena ada beberapa line of research yang melihat space sebagai salah satu hal yang perlu di-scrutinize dalam hubungan internasional. Nah, ruang dalam Westphalian system itu sangat sifatnya teritorial, ya, dan atomistik, bisa dibagi. Border menjadi sangat krusial di sini. Makanya di dalam hubungan internasional dan critical geography banyak sekali konsep teritorialisasi, ya teman-teman ya. Dan kedaulatan itu merupakan bagian daripada atomistisasi sistem internasional. Oh, ini berdaulat, pindah dikit yang nggak berdaulat lagi. Ya, jadi space sangat teritorial dan sangat atomistik. Beda sama Cina. Cina tidak melihat space sebagai suatu hal yang teritorial, tapi suatu yang relasional. Nah, sebenarnya sinocentrik ini nggak cuma di Cina ya, di Indonesia pun saya bisa argue, di Nusantara sifatnya juga relasional. Makanya nggak heran di Nusantara itu mindahin ibu kota tuh biasa. Saya baca salah satu artikel sejarah bagaimana Malaka ya tatkala diserang sama Portugal, Portugis merasa, oh kita udah menaklukkan Malaka. Tapi sama Sultan Malaka ditarik aja sekitar 30 kilo, ditarik semua masyarakatnya bangun Malaka baru. Jadi bagi mereka penaklukan itu bukan sesuatu yang menyakitkan gitu. Ya, misalnya nih ya, mungkin sangat berbeda ya, tapi let's say Barat tuh sangat terkait dengan tanah gitu. Misalnya Jerusalem, ya kan, selalu menjadi titik itu harus dimiliki. Kalau kita nggak memilikinya, nggak bisa buat Jerusalem 30 kilo dari lokasi Jerusalem yang sekarang gitu. Nah, tapi di Asia, di sinocentric system, ya kan, tatkala diambil satu teritori, ya nggak apa-apa, teritori itu nggak jadi meaningful, ya kan? Karena apa? Yang meaningful itu bukan teritorinya, tapi relasionalnya, relasinya. Jadi geographical area, a state occupy, was less important than its relationship to the state. Nah, jadi kalau Melaka diambil sama Portugis, orang Melaka 20.000 orang pindah ke 20 kilo, ya kan, dan 20 kilo itu masih cinta sama rajanya, maka tetap nggak ada yang ditaklukkan, ya. Karena apa? Sifatnya space lihat sebagai suatu hubungan ketimbang teritorial. Nah, Tokugawa Jepang mix nih, ya. Sama kayak di Khalifah Islam ya, mix antara Westphalian dan Sinocentric principle, di mana each Han atau penguasanya, shogunnya itu was territorially defined on a contemporary maps, its border were carefully delineated, terlihat, tapi pengakuannya, formal equality-nya itu lebih didasarkan kepada relationship para daimyo ini ke raja. Jadi suatu waktu mereka bisa diputuskan, ya kan, kalau di excommunicate misalnya. Jadi teman-teman sekalian, cara kita memahami space itu juga menjadi hal yang penting untuk dibahas dalam hubungan internasional. Nggak heran kenapa di HI kita sangat dekat ya dengan pembahasan geografi. Nah, ini waktu saya tinggal berapa menit lagi nih, sekitar 5 menit ya. Nah, selanjutnya the script ya teman-teman sekalian ya. The script yang ada itu juga berbeda. Nah, kalau kita lihat misalnya
European tuh nggak punya script writer yang sama. Beda sama Cina. Cina itu punya script writer yang sama, namanya Emperor. Nah, makanya skripnya Eropa itu biasanya tragedi. Ya kan, aduh, tidak ada komunikasi sehingga terjadi tragedi, the tragedy of great power. Sebenarnya kita nggak mau nyerang kamu loh, tapi karena sistem mengharuskan kita berperang, maka kita berperang. Mau nggak mau, gitu, tragedinya gitu. Atau kita kenal dengan security dilemma, ya. Setiap orang sama-sama suka peace, tapi at the end of the day, somehow, walaupun dua-duanya cinta perdamaian, tetap aja berperang. Nah, tapi kalau China lebih melihat perang dan damai itu masalah misunderstanding aja, kata dia. Makanya overall dunia ini adalah harmonious, tatkala semua orang mengerjakan tugasnya masing-masing. Nah, perang terjadi kalau ada misunderstanding. Nah, cara yang paling gampang menyelesaikan misunderstanding adalah ya dengan cara memastikan setiap orang paham akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, ya kan? Selain itu, isu yang berikutnya dari hal script ini adalah the question of membership. Ya, kalau di Westphalian dia fokus kepada apa sih aktor yang legitimate yang mewakili political entity. Nah, makanya harus negara satu aja yang memiliki sovereignty itu. Tapi kalau di China Sinocentric system, dia mengakui ada plurality of actor. Selama aktor itu memiliki otoritas yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, contohnya kenapa waktu Cina deal sama Eropa, dia nggak ngelihat negara apa enggak, misalnya, tapi dia ngelihat Anda punya power apa. Makanya nggak heran VOC, ya kan, British Indian Company, ya, bahkan individu itu dianggap bisa mewakili entitas politik. Beda sama di Westphalian, entitas politik hanya bisa diakui oleh dan dilegitimasi hanya oleh negara. Tapi kalau di China's tributary system ada plurality of actors. Nah, balik lagi ya, Japanese system combine feature. Saya melihat Japanese systemnya hampir sama dengan kekhalifan Islam ya. Ada a little bit of Westphalian system there, ya, tentang pentingnya political entity yang legitimate, tapi juga tidak menafikan adanya pluralitas aktor yang mewakili negara, ya, bisa jadi perusahaan, individu, atau mungkin kelompok. Nah, aspek terakhir, kalau kita lihat yang ingin saya bahas di sini teman-teman sekalian, tatkala abad ke-15 sampai abad ke-17 mulai muncul konflik antar sistem-sistem ini. Ya, mulai muncul konflik antar sistem-sistem ini di mana abad ke-15 sampai 17 Eropa belum punya power. Nah, Eropa masih mengikuti cara-cara sistem ini. Kalau nggak salah, Eropa juga ikut datang ke memberikan tribut, memberikan sumbangan, bahkan sampai abad ke-18 ya, Singapura ya yang kita anggap sebagai negara yang berdaulat di bawah kekuasaan British, ternyata British Empire itu masih bayar uang sewa sama Raja Johor, Sultan Johor kala itu. Tapi secara internasional ya ini udah punya saya ya dan lain sebagainya. Cina akhirnya tunduk terhadap Eropa. Jadi teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman sekalian, pernah ada suatu sistem internasional yang tidak hanya berdasarkan pada Eurocentrism, ya, yang kita kenal sekarang, di mana sovereignty, recognition, and institutional setup itu merupakan bagian dari yang tak terpisahkan dari internasional sistem yang sekarang. Nah, tentu ini menjadi hal yang unik bagi kita yang tidak mengalami, yang hanya menerima, ya bisa dikatakan demikian ya, menerima limpahan dari sistem internasional yang telah dibangun oleh Eropa dan terutama negara Barat. Karena contohnya Indonesia, ya, kita menerima dari ya Hindia Belanda jadi Indonesia, Malaya ya merupakan gabungan dibuat oleh Inggris, ya. Hampir semua negara-negara postkolonial merupakan legasinya Eropa. Nggak heran akhirnya kita, ya, non-European state
lacking this European culture and social contract remain in anarchy until European state allow them to join international society. Mereka yang mendefinisikan masyarakat internasional seperti apa. Bagaimana kita bisa behave layaknya masyarakat internasional, ya kan? Gimana negaranya harus apa? Negaranya harus Weberian, ya, negara yang strong secara domestik dan mampu menjalankan sistem-sistem yang ada layaknya Westphalian state. Nah, di sini teman-teman sekalian akhirnya menjadi suatu bias Eurocentrism yang kita kenal sekarang. Gitu. Oke ya, mungkin sedikit lagi ya, mungkin 5 menit lagi ya Pak Fendi ya. Nah, karena kemenangan Barat akan Asia selama yang kita kenal sebagai a century of humiliation, mau nggak mau akhirnya HI sebelum 1945 itu sangat-sangat dikuasai oleh pemikir-pemikir Barat. Ya, ada upaya membuat adanya core periphery structure, di mana yang core itu ya Barat, ya kan, periphery itu adalah the rest of the world, ya kan. Pemikir-pemikirnya mau nggak mau adalah pemikir-pemikir yang merupakan public intelektual dari Barat yang mengkomentari sejarah Barat. Kita tahu ada I.H. Carr yang mengomentari 20 tahun ya krisis di Eropa. Kita juga melihat Morgenthau yang melihat dampak dari Perang Dunia Pertama terhadap League of Nations. Jadi public intellectual inilah yang shape the way how we see IR. Nah, belum lagi di kala itu imperialism dan rasisme itu legitimate, ya kan? Ada yang kita kenal sebagai ya scientific rasisme, ya kan, social Darwinism dan lain sebagainya, di mana akhirnya melegitimasi setting global ekonomi yang menempatkan Barat sebagai core dan the rest sebagai periphery. Lalu juga munculnya konsep modernity yang didefinisikan sebagai tujuan kunci daripada wealth and power. Makanya semua orang berbondong-bondong untuk menjadi modern, bangsa modern. Untuk apa? Wealth and power ini. Nah, akhirnya apa? Muncul Perang Dunia Pertama ya, teman-teman sekalian ya, menciptakan disjuncture. First World War ini menjadi perang modern pertama, karena perang modern pertama ada huge shock at cost and of life and money, closing down of the global economy, dan menciptakan suatu utopia untuk menciptakan sistem internasional yang lebih peaceful. Munculnya League of Nations ya teman-teman sekalian ya. Walaupun League of Nations at the end of the day gagal simply karena adanya proteksionisme dan juga Great Depression yang menciptakan apa yang kita kenal sebagai rival ideology taking a political power. Nah, di era ini kita tahu muncul liberalisme yang kita pelajari ya, komunisme, fasisme. Nah, tiga ism ini bukan ismnya Timur ya. Walaupun Soekarno mencoba untuk menciptakan Nasakom gitu ya, nasionalis agama komunis, yang mungkin nasionalis sama komunisnya literally adalah produk Barat ya, yang muncul di era 1914 sampai 1945. Nah, akhirnya ya kita pahami sekarang ya teman-teman sekalian ya, the main framing yang kita pelajari di HI tentunya, dan saya juga guilty of the charge ya, mengajarkan framing-framing ini ya karena dominasi Western history ya. Ada liberalism dan IPE ya. Kalau di introduction to IPE kita selalu mengajarkan tentang Adam Smith ya dan David Ricardo. Sosialisme masih kiblatnya Marx and Engels. Realism Meineke and Trisch. Nationalism tentu kita selalu menganalisis French Revolution, nggak bisa kita lepaskan munculnya nasionalisme ini dari revolusi Prancis yang menciptakan bourgeois kecil. Dan kalau kita ngomongin strategic studies, geopolitics atau perang, ya Mahan kalau tentang maritim, Clausewitz kalau tentang battle, dan imperialism, kita akan selalu nggak pernah terlepas dari pemikirannya Leninism dan Hobson. Nah, lantas di mana pemikir-pemikir Asia? Ya nggak ada. Padahal bukan yang nggak ada, cuman tidak terlihat. Ya, kita tahu banyak sekali peneliti-peneliti atau mungkin pemikir-pemikir Asia yang luput dari pembahasan-pembahasan
di silabus-silabus dan kurikulum HI. Nah, tahun 45 mengingat Amerika Serikat menjadi salah satu pemenang perang yang nggak bangkrut, karena yang lain bangkrut ya, Inggris bangkrut, Prancis bangkrut, ya cuman Amerika yang menang dan nggak bangkrut, dialah yang menjadi penguasa dalam mendefine apa itu isu-isu penting dalam hubungan internasional. Nggak heran kita belajar Cold War ya teman-teman ya, nuclear weapons. Kenapa? Ya karena bagi kita sih biasa aja, kita nggak ngerasakan apa-apa tuh dengan adanya nuclear weapons ya, tapi di Amerika menjadi isu. Integrasi Eropa menjadi hal yang penting karena perang dunia menciptakan upaya untuk mengintegrasikan Eropa agar nggak perang lagi. Padahal ide integrasi itu muncul di Amerika Latin tahun 1900-an, ya kan? Tapi nggak pernah kita pelajari, bahkan cenderung kita lupakan. Kita makan berkiblat kepada European integration when it comes to regionalism. Nah, realism kita sepakat ya, kita akan belajar classical, neo-realism atau structural realism, dan neo-classical. Ada liberalism, ada second debate antara classical, historical driven dengan a more quantitative approach, neo-neosynthesis and non-western IR. Nah, ini semua muncul tahun 45 sampai end of Cold War. Masih dikuasai dan didominasi oleh institusi-institusi di barat, teman-teman sekalian. Nah, ada challenge dari core sendiri. Ya, kita paham ya, pendekatan postmodern, post-structuralism, feminism, ya, ini menjadi challenge bagi pemahaman akan sejarah di HI, ya, yang dikuasai tadi ya oleh Westphalian way of thinking. Nah, selain itu juga ada challenge from the periphery, ya, yang kita kenal dengan gerakan postkolonialisme yang muncul di India. Ya, India ini jadi salah satu lokasi tempat di mana HI bisa dilihat dari perspektif postkolonial atau orang yang terjajah. Ya. Nah, tapi teman-teman sekalian, sekarang kayak gimana? Ya kan, dengan munculnya tadi ya, Pak Fendi bilang emerging power, ya Cina sekarang mulai muncul lagi, India sekarang jadi kekuatan besar, dan bahkan Indonesia juga digadang-gadang menjadi the next rising emerging power. Ya, muncul alternatif baru. Ya, alternatif di mana kita mencoba untuk tidak lagi melihat IR hanya sebagai Western dominance, ya, nggak hanya ngomongin material seperti liberal hegemony, nggak ngomongin additional Western norm giving, ya, norm cycling dan segala macam, atau epistemological seperti rasionalisme versus continental post-structuralism. Tapi sekarang muncul ya upaya untuk menteorisasi HI dengan menggunakan sejarah masing-masing. Nah, disinilah ya teman-teman sekalian ya, ada banyak nih, kita belum terlihat di peta ini ya teman-teman ya, tapi India udah mulai dengan non-alignment-nya, China udah mulai nggak ngomongin Marxism lagi, tapi dia ngomongin cultural realism ya, yang kita pahami dari China. Latin Amerika, sekarang mereka punya konsep, bukan lagi dependency theory seperti dulu, tapi peripheral realism. Ya, ini lokomotif ada di Argentina. Di Afrika mereka nggak ngomongin lagi marginality, tapi African agency. Ya, di Middle East mereka nggak ngomongin practice lagi, training, tapi dia buat konsep sendiri. Nah, ada banyak sekali sekarang ilmuwan-ilmuwan dan thinker dari Turki yang mencoba merekonseptualisasi hubungan internasional melalui kacamata Ottoman Empire. Ya, Ayseh Zarakol misalnya, itu juga salah satu penulis yang mencoba memahami sejarah Ottoman dan memberikan insight baru kepada pemahaman kita akan sistem internasional. Rusia juga demikian, ada non-Western turn in Russia, ya, dengan melihat bagaimana sejarah Rusia itu merefleksikan bagaimana mereka melihat sistem internasional. Nah, terakhir ya teman-teman sekalian ya, sebagai sebuah refleksi, kenapa sih kita kurang ya, sejarah kita tidak menjadi sejarah yang mampu memberikan insight di dunia modern sekarang. Ada yang mengatakan hegemonic status ya, kita melihat Western scholars itu publikasinya jauh lebih hebat daripada publikasi orang Indonesia, padahal ya saya ngikutin Mas Roshid nih, mulai baca-baca lagi tulisannya Hos Cokroaminoto ya, tulisan-tulisannya Amir Syarifuddin, bahkan sampai
tulisan-tulisannya Sultan Syahrir itu ternyata mereka penulis yang prolific dan juga memiliki ide menarik. Nah, tapi status mereka tidak dianggap sebagai Western scholars ya. Terus widespread belief that Western IR theory has discovered the right path to understanding IR. Ya tadi, padahal kalau lihat sejarahnya ada banyak sekali competing idea, competing international system, tapi yang menang akhirnya Western IR. Nah, tentu yang ketiga keempat ini technical ya sifatnya teman-teman sekalian ya. Lack of institutional resource, dan kebanyakan dari kita, termasuk saya, guilty as charged, promote policy-oriented research ketimbang theoretical work. Nah, ini salah satu kenapa di HI kok rata-rata kita belajarnya condong ke barat. Bukan salah barat, tapi salah kitanya. Lebih tepatnya gitu ya, teman-teman ya. Nah, Acarya, ini menarik, ini panggilan yang menarik dari tahun 2014, memanggil kita semua, adik-adik semua, mahasiswa-mahasiswa HI, untuk mencoba melihat lagi ya bagaimana HI ini tidak hanya dilihat dari sejarah Barat, Perang Dunia, Perang Dingin, Cold War, tapi dari sejarah dunia, ya world histories, ya yang bisa kita kembangkan. Ya balik lagi ya, kita harus banyak baca sejarah Indonesia, ya sejarah Asia, sejarah India. We need to learn that, ya sejarah Vietnam. Nah di sini yang mungkin kita kurang, jujur sebagai bagian daripada epistemic community HI, ya hal ini yang kurang kita pelajari. Kita lebih cenderung mempelajari sejarah Barat ketimbang mempelajari sejarah dunia lainnya. Ya, nah yang berikutnya memahami dunia ini tidak hanya sebatas diversity saja, tapi melihat bagaimana regional worlds ini mampu memiliki sistem internasionalnya sendiri. Makanya regional system menjadi penting. Studi akan regionalisme tidak hanya menitik beratkan kepada ada integrasi regional dan segala macam, enggak, tapi melihat aspek sejarah dari dunia itu, aspek budaya dari region tersebut. Nah, ini yang mungkin kita bisa sama-sama buat ya. Ini makanya ini teman-teman di Undip bisa jadi lokomotif. Kenapa? Ya start dari sejarah Jawa misalnya ya. Bagaimana sejarah Jawa itu bisa memberikan insight baru bagi kita memahami hubungan internasional, dan nanti kita terapkan tentunya ke level contemporary seperti sekarang. Nah, yang paling penting lagi kata Acarya, investigate the mutual learning among civilizations, ya, of which there is more historical evidence than there is for the clash of civilization. Ada interaksi yang lebih positif ketimbang interaksi yang sifatnya negatif seperti clash of civilization. Mungkin dari saya seperti itu dulu, Pak Fendi. Mohon maaf bila ngalor ngidul ceritanya, tapi the idea behind this talk adalah tentang bagaimana kita bisa merefleksikan sejarah yang kita miliki tidak hanya bertumbuh pada sejarah narasi yang kita pahami sampai sekarang ya. Kalau kita baca silabusnya sejarah dunia modern, ya selalu start dari ya Thucydides, ya kan, tentang security dilemma, ya, Peloponnesian War, lanjut masuk ke Westphalia, terus ke sejarah Eropa, kolonialisme, tapi melupakan sejarah-sejarah kecil, ya, petite history, atau mungkin sejarah regional dan sejarah dunia yang tidak hanya difokuskan ke Barat. Mungkin seperti itu dulu, Pak Fendi. Mungkin kita bisa diskusi habis ini. Terima kasih, Pak Fendi. Terima kasih, Pak Faisal Karim. Ini kita kasih aplaus ya untuk beliau, presentasi dan materi yang sebetulnya kalau dipahami sangat ini ya, menggugah atau ignite tulang kita untuk kemudian mana nih anak HI Indonesia nih, kira-kira demikian. Oke, selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya bisa raise hand ya, raise hand-nya tapi via itu ya, reaction di Zoom, dan yang lain juga bisa menyampaikan pertanyaan via chat gitu ya. Untuk sesi pertama ini, oke, saya akan ambil 2 dari pertanyaan langsung yang via raise hand, dan nanti 2 juga dari yang pertanyaan via kolom chat. Oke, silahkan yang pertama Mbak Fatima Az-Zahra Andriani. Silahkan Mbak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya.
Sebelumnya saya mohon maaf sekali ya Bapak, saya izin mematikan kamera karena di daerah saya lagi mati lampu. Jadi begini Bapak, saya pernah membaca bahwa Perjanjian Westphalia ini mengakhiri hubungan antar negara dari persoalan kegerejaan ya, dan mulai membentuk sistem internasional di atas kepentingan nasional negara masing-masing. Namun, seperti yang kita tahu bahwa saat ini terdapat negara Vatikan, di mana pengaruh gerejanya itu masih sangat besar dalam perpolitikan. Nah, pertanyaan saya, yang pertama, apakah Perjanjian Westphalia ini hanya berlaku pada zaman dahulu dan terus berubah seiring perkembangan zaman? Kemudian yang kedua, apakah itu berarti tidak semua negara menerapkan Perjanjian Westphalia? Dan yang ketiga atau yang terakhir, apakah Vatikan memiliki hak khusus untuk menyampurkan pengaruh gereja dengan perpolitikannya yang akan berhubungan dengan negara lain? Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaan yang ingin saya ajukan karena saya kurang paham dengan hal tersebut. Terima kasih Bapak, mohon tanggapannya. Oke, terima kasih Mbak Fatima Az-Zahra. Jadi ini malah ada 3 pertanyaan ya, tapi nanti mungkin silakan Pak Faisal Karim bisa di wrap up saja menjadi satu. Intinya apakah kalau saya tangkap Westphalia ini hari ini sistem internasional yang ada di East Asia sekarang ya mencoba untuk melihat dibuat sedemikian rupa Cina menjadi pusatnya, dan itu terbukti ya dari segi global supply chain kita, dari segi global value chain kita, ya kita ya support Cina, ya kan, kita jual produk mentah ke Cina, ya kan, nah Cina jual produk jadi ke Indonesia dan negara-negara ASEAN yang lainnya. Investment pun sekarang udah ke Cina, kita bisa katakan 15 tahun lagi mungkin investasi yang paling besar tetap dari Cina. Kalau kita lihat investasi nomor 1 Indonesia itu dari Singapura masih. Tapi kalau dilihat lagi siapa sih yang dari Singapura itu yang investasi di Indonesia, itu sebenarnya perusahaan Cina yang buat shell company di Singapura. Nah, artinya apa? Kalau kata David Kang, argumen adalah we're not gonna seeing World War III anytime soon, ya kan, layaknya World War II or World War I di Eropa, karena ya ini sebenarnya kembali ke sistem tribut yang kita kenal sekarang, makanya muncul Belt and Road Initiative ya, arahnya ke sana. Ini interpretasi ya, Natasha ya, atau analisis ya. Kamu bisa percaya apa enggak atau bisa convince apa enggak, tapi kata David Kang itu yang terjadi. Nah, kalau kata tadi ada pertanyaan dari Alvira, sistem militer akan lebih apa ya, di era Westphalian ini apakah perang jadi lebih sering terjadi ketimbang sistem apa namanya East Asia? Nah, yang tributary system, kalau kata pengamat atau pemikir Cina, ya kan, Westphalian lebih nggak stabil, ya kan. The notion of bipolar stability itu cuma suatu hal yang sifatnya fana sebenarnya, nggak ada tuh bipolar stability atau multipolar stability. Sejarahnya dari tahun 1600 ya, tatkala apa namanya pertama kali muncul Westphalia itu sampai 1945, Eropa selalu bergejolak, ya kan, karena adanya nationalism, national identity dan lain sebagainya. Dia mengatakan sistem tributari, sistem relational, ya kan, di mana tadi ada satu hal yang dianggap oke, otoritatif, itu jauh lebih stabil, ya. Yang saya contohkan tadi yang di Sumatera, ya kan, orang Batak ya jarang lah perang sama orang Minang, ya kan, nggak salah perang Minang Padri lawan suku adat itu karena adanya budaya baru ya, dan Belanda mencoba mempasifikasi Sumatera. Tapi overall walaupun ada orang Batak, ada orang Minang dengan nagari-nagari kecilnya, mereka somehow mengakui suatu entitas yang nggak pernah ada, ya kan, ya tadi nagari Pagaruyuang ini sebagai entitas yang menyatukan mereka. Nah, ini pendapat ya, baik lagi yang penting relasional, sehingga militer itu most likely nggak akan terjadi. Ini pendapat sekali lagi, belum tentu benar analisisnya, tapi itu yang dikemukakan. Nah, terakhir tadi konflik antar sistem ya, yang di tahun abad ke-17 itu apakah ya menghilang tadi pertanyaan apakah lebih stabil ya sistem imperial seperti tributary system ya, ada mengatakan ya lebih stabil, simply karena tadi war is less likely when you have a relational approach dengan negara lain atau entitas lain.
Seperti itu, Mas Fendi. Ya, terima kasih Pak Faisal. Tadi nampaknya memang cukup menarik ini ya, isu tentang sistem internasional ini. Silahkan mungkin bisa masuk ke sesi kedua. Yang mau bertanya juga selain nanti yang di kolom chat sudah, silahkan bagi yang mau bertanya bisa raise hand. Saya juga ingin bertanya ini sebetulnya Pak Faisal, ini kira-kira apakah sebelum nanti kita ke teman-teman mahasiswa, kalau tadi juga dikutip tadi ya, punyanya Spivak ya, jadi bisa nggak sih sebenarnya kita tuh can subaltern gitu ya, bisa nggak sih, atau jangan-jangan kita juga refer ke tulisannya si Kishore ya, can Asian sting gitu ya, bisa nggak sih sebetulnya, apakah kemudian kegagalan sistem internasional yang hanya ala versi barat ini matter of unreported, undocumented dari kita, atau memang sebenarnya kita dari awal inkompetensi untuk kemudian mendominasi global dan nggak ada hasrat untuk ke sana. Jadi nggak tahu nih, apakah memang ya udah kita nggak ada masalah, lu mau ngapain juga terserah gitu ya. Yang penting gua damai-damai aja, lu datang ke sini juga nggak masalah, toh nggak ada masalah, dan kita nggak ada keinginan untuk pergi ke sana. Atau memang sebetulnya ini matter bahwa unreported, undocumented dari kita saja, karena bicara sejarah Nusantara pun yang sangat susah loh mencari teks-teks tentang tadi yang disampaikan Pak Faisal gitu ya. Bahkan mungkin yang muncul ada kalaupun cerita itu mistismenya. Jadi yang berkembang bahkan kayak sejarah Wali Songo itu, siapa sih yang tahu sejarah Wali Songo yang detail? Yang ada ya dia saktinya kayak gimana gitu kan. Kerajaan-kerajaan pun yang muncul kisah mistisnya gitu ya. Nah ini apakah memang kita nggak suka, atau kita nih negeri dongeng, sukanya dongeng-dongeng aja, nggak suka tradisi yang seperti itu, atau gimana? Mungkin itu titipan pertanyaan dari saya. Berikutnya silahkan ada Mas Ardi Ciptajaya dan Mbak Maurselin Rasa. Silakan Mas Ardi. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga atas pemaparan materi yang cukup informatif dan sangat menarik. Saya ingin bertanya Bapak, pada pemaparan tadi ada satu materi yang membuat saya penasaran mengenai teori liberalisme oleh Smith. Saya kemarin menemukan penjelasan tentang teori liberalisme saat membaca buku pengantar ilmu HI mengenai bab perang dingin. Teori liberalis dalam buku tersebut menyatakan bahwa perang dapat dihindari dengan komunikasi dan diplomasi yang baik. Namun pada pemaparan Bapak tadi saya juga mendengar teori tersebut yang mana berasal dari negeri Cina. Apakah ada hubungan Bapak atas penciptaan teori liberalisme tersebut? Terima kasih. Oke, apakah tertangkap Pak Faisal? Tapi saya nggak menangkap. Iya. Ya, tapi mungkin bisa dikonfirmasi ya oleh Pak Faisal mungkin penjelasan tentang liberalisme gitu ya. Terima kasih Mas Ardi Ciptajaya. Berikutnya silakan Mbak Maurselin Rasel. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya tertarik sekali dengan salah satu penyampaian oleh Bapak Faisal, di mana di dalam pendidikan hubungan internasional di Indonesia sendiri tadi hanya berfokus ataupun hanya membahas tentang konflik isu lebih cenderung kepada Barat. Saya izin bertanya, dari pendapat atau point of view Bapak Faisal sendiri, apakah prospek hubungan internasional ke depannya sebenarnya memiliki possibility untuk membahas tentang konflik isu ataupun berfokus pada konflik isu negara-negara lain ataupun pada negara kita sendiri Indonesia yang memiliki pemikir-pemikir yang sebenarnya cenderung baik gitu dan sangat menarik, atau memiliki possibility yang kecil karena disebutkan oleh Bapak Faisal tadi bahwa pemikir-pemikir ataupun konflik isu Indonesia kurang ter-brought up di dunia internasional. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Maurselin. Lalu kemudian ini sudah cukup banyak pertanyaan yang muncul di kolom chat. Saya mohon maaf mungkin tidak bisa kita jawab semua, tapi saya akan pilih beberapa yang mungkin relevan dan mungkin belum sempat terjawab gitu ya. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Sanasya Tuzahra. Tadi sempat disinggung mengenai Amerika sebagai pemenang Perang Dunia yang berhasil bertahan secara ekonomi tidak bangkrut. Menurut Bapak, apa kekuatan Amerika yang dapat kita pelajari agar mampu menghadapi gejala-gejala ekonomi? Jadi mungkin kalau lebih tepatnya, kenapa Amerika bisa muncul ya saat ini gitu ya. Lalu yang kedua ada pertanyaan juga
Oke, ini ada pertanyaan cukup menarik, mungkin buat mahasiswa bisa menjadi pokok bahasan yang menarik. Selamat siang, saya ingin bertanya, tadi sempat dikatakan bahwa Westphalia ini berpengaruh sangat besar pada hubungan internasional, lalu apakah Westphalia dapat dikatakan juga sebagai puncak lahirnya HI? Mohon penjelasannya. Oke, silakan Pak Faisal. Oke, wah dahsyat semua ini pertanyaan-pertanyaannya. Tadi saya mungkin kurang sempat nangkep ya Mas Ardi terkait dengan liberalisme dengan Adam Smith ya tadi ya, dengan Cina ya. Bisa diulang nggak tadi Mas Ardi? Begini Bapak, tadi Bapak memaparkan bahwa memaparkan tentang teori yang menyatakan bahwa perang dapat dihindari dengan adanya komunikasi dan diplomasi yang baik, dan teori tersebut berasal dari negeri Cina. Dan juga saya pernah membacanya pada buku Pengantar Ilmu HI oleh Burke, yang mana menyatakan bahwa teori liberalisme ini menyatakan perang juga dapat dihindari dengan komunikasi dan diplomasi yang baik, Bapak. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada relasi atau hubungan antara teori liberalisme tersebut dengan teori yang berasal dari negeri Cina tersebut, Bapak? Terima kasih. Oke, paham. Jadi sebenarnya tadi yang saya sebut ya tadi ya, kalau apa namanya, kalau Barat ya kan biasanya Westphalian itu melihat lebih kepada aspek rationality-nya ya. Konflik bisa di-contain dengan help of diplomatic alliances, ya kan. Kalau konflik dalam konteks market bisa di solve dengan logic of market. Nah, tapi kalau di Cina yang tadi saya sebutin ya, ini katanya Ringmar ya, hasil penelitian Ringmar melihat bahwasanya official Chinese interpretation dari apa ya perang dan damai itu lebih dilihat daripada misunderstanding, a lack of virtue and sheer foolishness that produce conflict and strife. Jadi sifatnya mungkin lebih kepada ya bisa dikatakan apa ya liberalisme klasik ya. Kan kalau apa namanya liberalisme percaya bahwasanya manusia ini baik gitu ya. Nah, sama juga dengan Cina. Cina ini juga melihat bahwasanya perang itu bukan karena security dilemma, karena kalau Barat melihat mau perang antara Jerman sama Inggris, they are both a good guy gitu kan. Nah, tapi dalam konteks Cina, perang itu bukan karena security dilemma, bukan karena apa namanya, bukan karena bisa dikatakan impetus, tapi lebih kepada lack of virtue. Nah, caranya merestorasi ini dengan meremove virtue dan mengimprove manners. Ya, jadi mungkin kalau kamu bertanya apakah ini itu sama extent dekat dengan liberalisme klasik yang sifatnya apa ya, melihat bahwasanya manusia ini baik, ya kan? Itu mungkin make sense. Tapi kalau kamu lihat di Barat, pemikiran Hobbes ya, apa namanya Hobbesian itu ya, itu sangat mempengaruhi banget. Ya, di mana at the end of the day manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, gitu ya. Terlepas daripada apakah manusia itu baik apa enggak, tapi sistem atau mungkin pemahaman kita akan selalu membuat kita merasa was-was dengan manusia yang lainnya. Jadi itu perbedaan antara apa namanya Barat dengan China. Makanya China itu fokus kepada teori baru ya dari King Yaking, relational approach, ya kan. At the end of the day, cara paling mudah untuk menciptakan nggak ada perang itu meningkatkan relasionalnya, ya kan, baik itu dari segi networks-nya, baik itu dari segi kualitas relasinya, ya kan, dan lain sebagainya, ya kan. Makanya Cina tidak percaya tuh dengan virtu, dengan apa namanya dasar manusia tuh apakah baik, apakah buruk, ya kan. Makanya ini disebut dengan pragmatism China, ya. Kalau kita lihat ya, Chinese pragmatism yang sebenarnya udah mulai muncul dari dulu, ya kan, Confucian pragmatism. Nah, sekarang juga menjadi salah satu aspek kemajuan daripada Cina, yaitu yang dibawa oleh Deng Xiaoping ya. No matter whether you are good cat or bad cat, as long as you can catch mice, ya kan, artinya apa? Positioningnya kamu bisa dianggap you are good cat, gitu kan. Nah, at the end of the day, relasi ini yang ingin dibangun. Makanya Cina selalu mengedepankan relasi ketimbang power dalam apa namanya upaya membangun
kerjasama dengan negara lain. Mungkin itu ya, Ardi ya. Hope it answers your questions. Nah, Rachel mengatakan terkait dengan prospek HI membahas konflik. Jadi saya selalu melihat HI ini beririsan dengan area studies ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi area studies itu apa? Studi yang mempelajari tentang area kita, ya kan, budaya kita, kultur kita. Tapi yang membedakannya adalah kita tidak hanya melihat aspek itu sebagai satu pembelajaran sendiri, tapi kita melakukan abstraksi sebenarnya. What does this issue tell you about current debate misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya prospeknya apa? Sangat tinggi, sangat besar. Nah, ini mungkin pengalaman pribadi ya, mungkin share sama Mas Fendi sama Mas Rosyid ya. Kalau kita lihat ya tulisan-tulisannya Mas Rosyid ya kan, tulisan-tulisannya dosen-dosen HI dan juga peneliti-peneliti HI, sebenarnya mereka mampu menggali ya kan suatu isu yang mungkin nggak menarik bagi pembaca umum, ya, sangat-sangat nggak menarik, tapi mampu membuat insight yang bisa memberikan suatu pemahaman baru kepada orang luar, ya kan? Nah ini yang harus kita latih. Jadi mencari suatu isu yang seberapa kecilnya ya, misalnya kayak revolusi komunisme Misbah, ya kan? Atau perlawanan Gus siapa atau perlawanan apa, tapi you're not only talking about the empirics, ya kan, tapi juga mampu memberikan insight kepada orang-orang lain untuk memberikan masukan dan pemahaman baru tentang teori yang mereka lagi gunakan. Nah, ini mungkin terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Fendi tadi ya. Bagi saya pribadi, mungkin kita sebagai student of IR tidak di-train ya kuat di area studies mungkin ya Mas ya, artinya historically kita nggak grounded ya kan, kita memahami sejarah besar, sejarah HI-nya yang notabene adalah sejarah barat, tapi kita nggak grounded dengan sejarah lokal, nggak grounded dengan isu lokal, sehingga kita tidak mampu mentransnasionalisasikan atau mengabstraksikannya menjadi suatu isu transnasional gitu Mas. Kalau menurut saya, contohnya nih, saya pribadi lagi penelitian tentang pariwisata di Bintan. Ya, nggak menarik pariwisata di Bintan apa sih, gitu ya. Tapi tatkala isu pariwisata di Bintan itu mampu kita frame menjadi suatu misalnya informality in diplomacy, ya kan, bagaimana suatu level kabupaten menciptakan informalitas, ya kan, dan bagaimana informalitas ini menjadi salah satu faktor penting dalam hubungan yang ajak antara Singapura dengan Indonesia, itu menjadi suatu hal yang memberikan insight baru kepada studi-studi tentang diplomasi dengan mengambil aspek yang nggak pernah diambil sama orang. Jadi gitu ya Rachel ya. Jadi bagi saya pribadi segala hal itu menarik untuk dibahas, tapi yang paling penting adalah kemampuan kita mampu memberikan frame tentang insight yang bagus dari penelitian itu. Jadi prospeknya konflik apapun, konflik agraria di mana, di Jawa Tengah misalnya, selama frame-nya menarik ya kan dan mampu memberikan insight, saya pikir that's IR gitu kalau kita ngomongin HI ya. Mungkin banyak yang nggak setuju, tapi bagi saya sih harus kita mencari small history ya kan yang grounded di experience kita. Nah, terakhir Zahra sempat disinggung Amerika Serikat sebagai pemenang perang dunia. Ya, apa sih keunggulannya? Ya balik lagi ya tadi ya. Amerika Serikat kalau kata John Mearsheimer ya dia secara secara geografi aman, Samudra Pasifik di West Coast, Samudra Atlantik di East Coast ya. Dan nggak ada lagi Meksiko bisa ditaklukkan, kecil, Kanada cuma 20 juta, 30 juta penduduknya ketimbang 350 jutaan penduduk Amerika Serikat. Jadi secara geographically dia udah secure ya kan, sehingga dia mampu menciptakan inovasi-inovasi ya kan. Ada juga yang mengatakan simply karena
dia berkembang karena kekuatan manufacturing-nya. Jadi ada yang mengatakan ya, mau nggak mau di dunia sekarang kita bisa ngomongin digital ekonomi, kita ngomongin ekonomi service yang berbasis service. Tapi kalau kita lihat sejarah dunia, negara yang benar-benar bertahan itu adalah negara yang fokus kepada manufacturing. Nah, ini ada perdebatan tentunya. Inggris contohnya, Inggris itu setiap 10 tahun sekali krisis ya teman-teman ya. 2010 dia krisis, 2000 dia krisis. Karena apa? Karena dia 80% ekonominya dari service industry. Nah, kenapa Jerman sampai sekarang masih kuat? Mau ada krisis Uni Eropa, mau ada krisis keuangan, dia tetap aja 4% ininya. Nggak pernah ini. Karena apa? Dia kuat dari segi manufacturing Jerman kuat. Perancis pun juga tuh sama extent kuat. Nah, Amerika Serikat sekarang turun, kenapa? Mereka nggak fokus ke manufacturing. Jadi terlepas mau fokusnya ke digital ekonomi ya teman-teman ya, fokusnya ke knowledge based economy, tapi at the end of the day, kalau ada yang tahu dia mengatakan negara menjadi kuat karena manufacturing-nya. Dan Cina sekarang lagi dalam konteks itu. Seperti itu Zahra, Mas Fendi. Ya, terima kasih Pak Faisal. Kita masuk ke sesi berikutnya ya. Kita habiskan pertanyaan di sesi chat gitu ya. Ada beberapa yang sudah masuk. Mungkin saya akan tadi sudah saya coba rapikan supaya kemudian lebih enak menjawabnya. Yang pertama ada pertanyaan dari Naila Faradia, gitu ya. Ini menyambung tadi pertanyaan yang dijawab. Pertanyaan dari Mbak Fatimah Zahra tentang konsep transnasionalisme dan sebagainya, yang intinya menanyakan banyak orang asing yang singgah bahkan membuat kerajaan di Nusantara, namun semenjak adanya sistem Westphalia, mulailah muncul konsep-konsep mengenai border dan authority yang dianut negara-negara terhadap wilayah mereka. Pertanyaannya adalah apa yang memotivasi negara-negara yang menganut sistem Westphalia untuk membatasi wilayah-wilayah pada awalnya? Terima kasih. Yang kedua, ada pertanyaan terkait dengan agak bergeser ke relevansi revolusi Prancis ini ya, dari Jessica Angelina Anggreni Purba. Berdasarkan literasi yang baca, perjanjian Westphalia mendorong semangat nasionalisme dan menjadi penyebab tidak langsung dari terjadinya revolusi Prancis. Revolusi Prancis sendiri pada akhirnya berkembang menjadi semangat ekspansionis dan menyebabkan terjadinya pertempuran Waterloo pada tahun 1815. Saya ingin bertanya, apakah revolusi Prancis ini berpengaruh terhadap sistem internasional saat ini? Lalu berikutnya ada pertanyaan dari Vera Cahya Puspita. Dari penjelasan yang ada, teori yang dibuat oleh para pemikir penulis menurut point of view mereka sendiri dan pernah terdengar juga kadang membelokkan fakta sejarah. Apakah dalam hal ini ilmu sosial khususnya HI adalah ilmu yang subjektif? Nah, ini mungkin menarik untuk dibahas gitu ya. Lalu ada lagi dua pertanyaan terakhir ini, atau mungkin itu dulu ya, nanti dua pertanyaan terakhir dilanjutkan berikutnya. Silakan Pak Faisal. Ya, siap. Terima kasih Mas Fendi. Ini pertanyaannya luar biasa ya, teman-teman. Sangat engaging berarti dengan kuliah tamu ini. Tadi disebutin apa sih yang memotivasi negara membatasi ya kan membuat border padahal pada era itu transnasional. Simply menurut saya tadi ya, karena transnasionalism itu yang menciptakan tadi perang yang terjadi di Eropa kala itu, terutama specifically ya, kita ngomongin specifically saat itu adalah Germanic Federation ya. Kalau teman-teman pahami ya, zaman dulu suatu prince gitu ya bisa ditoppled oleh prince lainnya dengan excommunication dari gereja Katolik misalnya gitu kan. Dan pada saat itu ada ya revolusi Protestan lah bisa katakan, atau reformasi Protestan bisa dikatakan seperti itu, yang membuat Katolik dan Protestan terpisah, dan itu ya perang saudara juga ya, di perang saudara, perang civil war antara Protestan dengan Katolik. Nah, masalahnya adalah garisnya beda ya, garisnya beda dan kekuasaan raja beda, kekuasaan prince-nya beda, sehingga apa yang dilakukan oleh prince adalah mencoba membuat border tadi. Ya kan, kalau bordernya ini ya di luar border itu bukan kekuasaan saya lagi, jadi kamu nggak boleh intervensi.
Kenapa? Karena kalau intervensi ya perang lagi, misalnya kerajaan Saxoburg misalnya gitu ya, Princely Saxoburg, dia fokus ada orang Bavaria di situ, ya kan. Nah, di Bavaria itu ada orang Katolik yang sebenarnya Bavaria sendiri adalah Protestan, ya kan. Orang Katolik bisa mengambil alih atau membuat kerusuhan di Bavaria. Jadi dalam logika Westphalia, tatkala adanya border itu menciptakan keajekan kedaulatan. Nah, dengan adanya border ini muncullah yang tadi disebut ya, nation state, ya kan, di mana nation dan state-nya kongruen, ya kan, muncul Prancis merasa Prancis. Zaman dulu ya Prancis Jerman itu ya saling intermingling aja. Tapi dengan adanya Westphalian muncul tuh border yang ajak dengan nation-nya. Ya kan, begitu juga dengan Germanic tribe, ya kan, melakukan unifikasi, perang juga, tapi akhirnya jelas, ya kan, orang Slavik pergi ke Polandia, orang Jerman stay di Jerman, muncullah Vaterland dan Deutschland. Nah, muncul nation state. Jadi kalau motivasinya apa membatasi negaranya, ya simply tadi, ya kan, mereka ingin keajekan, atomisasi dan teritorial, sehingga I don't care what's happening outside of my territory. Nah, namun konsep ini berbahaya tatkala histori atau narasi atau mungkin pengalaman negaranya beda, kayak Indonesia misalnya gitu kan. Nah, nation building kita seperti apa? Tatkala nationnya beda-beda, ya kita ngomongin suku bangsa ya, padahal intinya bangsa, cuman sama era Orde Baru ditambah suku bangsa, seolah-olah suku, padahal kita kan bangsa yang beda-beda. Nah, itu bagaimana? Cina yang memiliki civilizational state rather than nation state gitu kan, itu masuk nggak? Apalagi India, ya kan, yang kita kenal sebagai civilizational state, ya kan, tatkala dibuat nation state seperti apa. Jadi batas itu akhirnya menjadi isu di non-Western experience karena tidak memiliki sejarah yang sama sehingga pengalaman yang sama dengan negara-negara lain di luar Barat. Itu ya, itu jawaban pertama untuk pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, Jessica Angelina, bagi perjanjian Westphalia mendorong semangat nasionalisme, benar yang tadi saya sebutkan, bagaimana kekongruen antara batas border dengan nation, walaupun nggak pernah bisa terjadi ya di Italia dan Perancis pun sama Jerman itu di Alpen itu masih ada border yang overlapping. Begitu juga dengan Perancis, perbatasan Perancis dengan Jerman juga ada yang overlapping ya. Intinya adalah semangat ini muncul dan tentu revolusi Perancis yang kita pahami menciptakan juga semangat nasionalisme. Nah, implikasinya apa terhadap sistem internasional? Nah, kamu bisa baca bukunya Teda Sokpol tadi ya, bagaimana negara Weberian, negara yang ajak seperti yang kita kenal sekarang, yang memiliki diplomasi, itu juga tak terlepas dari munculnya revolusi-revolusi sosial di dalam negara tersebut. Ya, oleh sebab itu pemahaman sosiologi akan negara, ya kan, sociological approach of the state, ya, itu sumbangsih dari pemahaman kita akan revolusi Perancis tentang bagaimana kekaisaran rubuh dan digantikan dengan citizenship, konsep kenegaraan, kewarganegaraan, Roman citizenship, French citizenship yang equal, ya tidak ada lagi perbedaan antara sesama orang Perancis, tapi ada perbedaan mendasar antara orang Perancis dan non Perancis, ya itu sangat terlihat, boleh milih, boleh nyoblos. Ini beda dengan konsep Inggris ya, British subject itu sangat loose, ya kan. Orang Singapura bisa jadi British subject karena British masih British Empire. Tapi kalau konsep kewarganegaraan yang benar-benar once you are French, ya kan, you have everything that France can give you. But if you are not in France or you're not French, ya, then we have nothing to offer you. Nah, jadi sekat batas citizenship itu muncul karena pengaruh revolusi Perancis, dan implikasi citizenship itu banyak ya teman-teman ya. Kalian bisa banyak melakukan penelitian. Ada jurnalis sendiri citizenship studies yang melihat aspek kewarganegaraan dan implikasinya terhadap hubungan internasional. Nah, Vera Puspita ya tadi terakhir ini mungkin
semacam refleksi bagi kita ya, apakah ilmu sosial adalah ilmu yang subjektif. Ya sebenarnya kalau pakai even di ilmu fisika ya, di ilmu fisika yang sifatnya fisika kuantum ya, at the end of the day semua ilmu subjektif ya teman-teman ya. Begitu juga dengan ilmu sosial. Nah tentu ada perdebatan lagi nih, perdebatan tentang objektifikasi dan lain sebagainya, tapi mungkin di luar skop kuliah umum ini. Tapi overall saya beranggapan ya ilmu sosial adalah ilmu yang sangat subjektif, yang dipengaruhi oleh historical experience kita, pemahaman kita akan konsep kedaulatan, konsep property rights saja. Ya kan saya sebutkan tadi, hak milik itu apa sih? Ya kan, hak milik itu mungkin ada yang mengatakan is a very much a Western idea. Karena kita memiliki, ya kan, oh siapa milik siapa ini? Kita bisa memiliki orang, slave, kita bisa memiliki tanah, ya kan, ada hak terra nullius, ya kan. Terus kalau air gimana? Wah ini berarti tak bertuan. Kalau nggak bertuan gimana? Nggak boleh. Ya artinya gimana cara milikin laut? Gimana cara milikin hutan? Ya kan? Jadi konsep ownership sendiri it's a very Western ideas. Makanya di hukum Indonesia ada ya, hukum adat, ya kan, adat yang memiliki tanah. Kalau di Minang ya tadi tanah itu dimiliki tanah pusako, adat tinggi, ya. Maksudnya konsep ownership itu juga berbeda di masing-masing negara. Tapi sekarang dominan normnya adalah kita memahami adanya property rights dan itu taken for granted. Padahal semuanya itu adalah hasil subjektivitas sebuah masyarakat atau individu. Paling itu ya, Vera. Mungkin itu Mas Fendi, mohon maaf terlalu ngalor dulu nih jadinya. Terima kasih Pak Faisal. Ini sebetulnya masih ada pertanyaan lagi yang belum terjawab, namun sepertinya karena juga keterbatasan waktu, sepertinya juga mungkin nanti biar diselesaikan secara adat ya Pak Faisal ya, dengan Pak Rosyid nanti ini biar, tapi mungkin saya bacakan ya untuk kita bersama, nanti mungkin Pak Rosyid juga bisa menjadi ini ya. Jadi saya rasa ada pertanyaan dari Muhammad Fatih Kudri, kemudian ada pertanyaan dari Mbak Fani, ada pertanyaan dari Mbak Cara Mutiara, yang intinya menanyakan tentang bagaimana sih kemudian apakah konsep Westphalia ini akan menjadi sistem internasional yang baru dan universal terkait dengan potensi konflik Tiongkok dengan Amerika Serikat, dan bagaimana respon negara-negara Asia terhadap isu kebangkitan Cina. Lalu kemudian terakhir ini membahas tentang Rusia dan Ukraina, kira-kira lah ya seperti apa nanti kondisinya. Tapi nanti mungkin itu akan dijawab di perkuliahan di pertemuan yang akan datang ya Pak Rosyid. Nanti silakan Pak Rosyid bisa menyampaikan. Terima kasih yang sudah bertanya, dan terakhir silakan mungkin Pak Faisal ada closing statement terlebih dahulu, silakan. Oke, sekali lagi terima kasih nih kepada Pak Fendi, Pak Rosyid, Pak Lelono udah menerima saya mengisi kuliah tamu. Secara umum saya mungkin masukan buat teman-teman, dan juga ini juga keinginan kita bersama. Saya berharap dari kita semua teman-teman HI ya, nanti ke depannya kalau teman-teman akan membuat riset, penelitian, ya kan sebisa mungkin kita menggali historical kita sendiri, ya kan. Oke lah teman-teman mau bahas tentang nuclear weapons, Cold War, coba gali, ya kan. Soekarno pernah punya konsep tentang nuclear weapon misalnya kan. Bagaimana pemahaman dia, pemahaman masyarakat, dan bahkan pemahaman Indonesia akan nuclear proliferation. Nggak apa-apa, tapi kita menggali isu kita di secara lokal seperti apa, ya kan. Banyak pemikir-pemikir, sejarah-sejarah, ya kan. Coba kalian baca lagi buku-buku sejarah yang mungkin sifatnya sangat Indonesia, seperti Benedict Anderson, ya, Revolution in Java, Java in Times of Revolution misalnya kan. Buku-buku, saya yakin lah nih dosen Anda nih Mas Fendi sama Mas Rosyid ini udah khatam nih buku-buku ini kan. Nah, nanti tinggal coba kita pelajari sejarah itu, nanti saya yakin ini jadi sumbangsih besar kita untuk pemahaman akan HI. Karena kalau kita cuman mempelajari sejarah Barat, maka yang kita dapatkan adalah mengulang hal yang sebenarnya udah
dikuasai betul sama orang Barat gitu kan. Nah, saatnya kita memahami diri kita sendiri. Paling itu Mas Fendi. Ya, terima kasih Pak Faisal. Ini penjelasannya cukup menarik. Tadi ya paparan satu sesi, tapi seakan-akan sudah menggantikan kuliah satu semester PIHI ya, pengantar internasional. Tapi paling nggak kasih overview, kira-kira ini loh yang Anda akan pelajari di HI, dan ada panggilan mulia sebetulnya Anda sebagai akademisi, ayo bersumbangsi terhadap hubungan internasional, sehingga kita tidak cuma menjadi objek saja, tetapi kita bisa menjadi aktor yang bisa menceritakan bangsa dan kebudayaan kita sendiri juga. Dan mungkin ini juga panggilan buat kita bersama, anak HI, kalau bisa skripsi nggak usah mikir jauh-jauh tentang Eropa, kayak tentang Amerika, mungkin bicara tentang bagaimana wilayah-wilayah perbatasan kita, bagaimana di Minang, bagaimana di Kepulauan Riau, bagaimana misalnya tadi kalau misalnya dikaitkan dengan transnasionalisme dan sebagainya, orang-orang Bugis, menurut saya itu keren banget kalau kemudian bisa dieksplor. Sehingga saya rasa mungkin kalau kemudian itu bisa dibawa menjadi sebuah gerakan, mungkin BINUS dan Undip bisa berkolaborasi. Paling enggak, ayo deh kita dukung deh adik-adik HI yang bikin skripsi, bikin penelitian tentang nuansa-nuansa kayak gitu. Syukur-syukur bisa diwadahi dalam bentuk jurnal tertentu, mungkin akan ya paling enggak menjadi inilah ya, secerca harapan bahwa ada loh suara lain dan ada tentang Indonesia. Karena kalau cuma ngomong Indonesia dari Jawa aja, kayaknya juga kurang pas deh. Karena sangat beda. Oke, dari saya mungkin demikian. Terima kasih, kita kasih aplaus yang luar biasa untuk Pak Faisal atas sharing dan inspirasi yang sudah diberikan dalam kuliah tamu kita pada pagi sampai siang hari ini. Mungkin dari Pak Rosyid, ada yang mau disampaikan sebagai pengampu di kelas ini. Silakan Pak Rosyid. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Fendi. Pertama, terima kasih yang luar biasa pada Mas Ical yang sudah dalam waktu 2 jam ini menyampaikan banyak insight ya terkait dengan sejarah sistem internasional, termasuk yang menurut saya paling penting adalah terkait dengan isu non-Western perspektif dalam melihat sistem internasional. Semacam wake up untuk kita mencari solusi-solusi atas berbagai macam fenomena internasional, tapi kita perlu untuk menoleh ke dalam, lebih banyak berefleksi, lebih banyak kita belajar, mendalami apa yang menjadi kekayaan kultural kita dan bagaimana kekayaan itu bisa kita sumbangkan untuk memecahkan persoalan-persoalan global ya. Setidaknya kalaupun tidak memberikan solusi ya kekayaan kultural kita itu bisa memberikan warna lah yang berbeda dari dominasi Barat. Dan sebetulnya terkait hal itu saya sejak lama itu menggagas Mas Ical tentang bagaimana kalau kita membuat buku pengantar HI yang non mainstream gitu. Mainstreamnya adalah kalau kita baca buku-buku HI yang bikinan dosen-dosen Indonesia itu kan meniru buku-buku pengantar HI dari Barat sebetulnya ya. Ya seperti silabusnya itu sejarah sistem internasional Westphalia, kemudian tentang great debates kan gitu ya pasti ya. Kemudian yang terkait dengan great power politics pasti gitu. Nah, dulu itu saya menggagas dengan teman-teman di Jeep Talk ya, yang digawangi Mas Musa itu, bagaimana kita membuat buku pengantar HI, karena pengantar HI ini kan ibaratnya gerbang masuk mahasiswa yang dari SMA masuk belajar ilmu HI. Jadi PIHI ini sangat fundamental sekali ya, sangat penting sekali karena akan menentukan cara pandang mahasiswa HI, apakah dia itu akan terkontaminasi terdoktrin dengan western centric, eurocentrisme, atau dia akan memiliki pemahaman yang berbeda seperti itu. Jadi menurut saya proyek membuat buku ajar pengantar ilmu HI yang perspektif non Barat ini itu sangat penting. Dan kemarin saya sudah membuat semacam outline. Nanti akan saya share ke Mas Ical dan Pak Fendi mungkin yang kalau memang satu chapter oke lah aku. Ya bisa untuk inilah. Iya ya kan? pasti. Salah satunya bagaimana kita melihat pengalaman Indonesia. Misalnya kita bicara sistem internasional tadi, yang disinggung Mas Ical tentang Singosari, kemudian Mojopahit, ya, kemudian Sriwijaya. Nah, bagaimana pengalaman
imperium besar kita, Nusantara pada masa itu memberikan lesson learn mengenai sistem internasional, tributary system. Kalau kita bicara tributary system pasti identik dengan Cina kan, dengan Tiongkok. Tapi belum banyak yang mengangkat imperium di Nusantara gitu loh. Nah, kita angkat di situ. Jadi contoh-contoh kasus ilustrasinya kita ambil dari pengalaman bangsa kita sendiri. Misalnya konsep tentang resolusi konflik atau konsep perang, ya kita ambil dari kasus-kasus di Nusantara, tidak mengambil dari perang di Eropa atau di Amerika atau revolusi Prancis, tidak gitu. Nah, itu mungkin nanti akan menjadi apa ya? Diskusi yang menarik. Apalagi ya, bisa ini Mas ya, dengan di Unhas misalnya kan Bugis itu menarik tuh, Bugis Makassar tuh satu tempat tapi banyak suku tapi aman gitu, nggak ada perang gitu, itu bisa jadi pelajaran buat HI itu. Termasuk itu konsep mengenai piracy ya. Jadi piracy itu kan selalu dari kacamata barat dianggap kriminal dan sebagainya, tetapi kalau kita baca bukunya Adrian Lapian ya tentang orang laut, bajak laut itu penafsirannya berbeda gitu, dan itu menarik gitu kalau kita angkat. Menarik nih, saya pengen banget untuk terlibat nih, karena emang udah saatnya Mas, kita ya kan si acaranya ngomong-ngomong aja gitu kan, tapi ya kita yang ituin Mas ya. Iya, ya acaranya ngomporin aja sih. Ngomporin aja. Ya kita yang menyambut itulah tantangan. Saya menyambut, betul, siap. Gitu Pak Fendi. Ya, terima kasih Pak Rosyid. Jadi semoga nanti mungkin ini menjadi awal yang baik untuk kolaborasi ke depan, sehingga mungkin banyak nanti mungkin yang bisa kita eksplor, riset, ataupun juga mungkin pemberdayaan masyarakat di perbatasan dan di wilayah-wilayah Nusantara. Jadi saatnya juga HI nggak cuma ngobrol tentang luar negeri ya, tapi bagaimana menjelaskan Nusantara. Karena kalau cari pakar Timur Tengah, pakar Eropa itu banyak, tapi pakar Indonesia dan negara tetangga kita aja kita masih bingung mungkin gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya selaku moderator. Saya kembalikan kepada MC Mbak Lulu Maila Faiza, silahkan. Dan mungkin apakah perlu sesi foto bersama ini Pak Rosyid? Iya, nanti di penutup ya. Oke, silakan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fendi telah memandu kegiatan inti kuliah umum kita pagi hari ini, serta terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa oleh Pak Faisal. Dan sebelum kita secara resmi masuk ke penutup, mari kita dokumentasikan kegiatan kita pada pagi hari ini dengan foto bersama. Oleh karena itu, saya mohon kepada para hadirin sekalian yang terhormat untuk dapat menyalakan kamera. Maaf, saya lupa menyapa Mas Wildan Faisal ya, dosen HI UIN Jakarta ini tampaknya tadi ikut join juga. Bisa mungkin sekelumit say hi Mas Wildan. Gimana Mas Wildan? Ya, masih di sini apa sudah check out ini? Aktif Mas Wildan. Iya. Tadi sih join di awal, mungkin ada kelas atau apa. Ya, anak HI semua nih ya, luar biasa. Oke, ini yang mau ngambil capture siapa? Bisa dikomando mungkin dari MC? Baik, sepertinya sudah semuanya untuk siap untuk foto bersama. Saya akan komandokan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih hadirin yang terhormat. Telah tiba kegiatan pagi hari ini di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak dan meramaikan acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal, Pak Rosyid, Bro. Ika, dan rekan-rekan sekalian. Saya izin ya. Terima kasih. Pak Rosyid, mohon diri. Suwun Mas